Halo guys, ketemu lagi bareng gua Romi di Droid Lab. Kalau sebelumnya gua udah bikin 2 video tentang Lumia 1020. Ini adalah video ketiga yang masih akan bahas Lumia 1020, dan di video ini gua akan compare kamera 1020 buat ngelawan kamera HP mid-range zaman sekarang. Gua pilih dua, yaitu Realme 6 Pro dan juga Samsung Galaxy A51 buat mewakili. Nih, udah foto-fotonya? Beres. Udah semua? Dapat? Dapat semua. Langsung aja kita lihat. Oke, sekarang kita mulai ya perbandingan fotonya. Karena Lumia ini nggak memiliki processing apapun, maka pada smartphone yang lainnya, Samsung A51 dan Realme 6 Pro, gua matiin fitur AI-nya. Lanjut. Jadi ini murni pendapat pribadi gua. Kalian punya pendapat lain silahkan tulis nanti di kolom komentar. Gua juga akan menyertakan file aslinya nanti pada album Google Foto. Oke, untuk foto yang pertama ini soal tekstur dan detail. Di sini kelihatan kalau hasil foto Lumia 1020 ini lebih superior dibanding A51 dan Realme 6 Pro. Kalau kita zoom pada bagian stang dan tangan ini, kelihatan detailnya jelas. Exposure juga menurut gua cukup balance untuk hasil Lumia. Sementara Samsung A51 dan Realme 6 Pro terlihat lebih soft, kurang detail, dan sedikit over exposure. Lanjut foto kedua. Foto outdoor dengan jarak fokus yang cukup jauh. Dari ketiga foto ini gue melihat cukup bagus semua untuk fokus dan detailnya. Perbedaan terletak pada exposure. Hasil dari Lumia 1020 cenderung lower exposure-nya. Mungkin karena cahaya terlalu terik, terlalu kencang, jadi shadow dan highlight menurut gue kurang balance. Sementara foto dari A51 dan Realme 6 Pro cukup balance antara highlight dan shadow-nya. Jadinya kelihatan lebih jelas pada semua area. Perbedaan antara Samsung A51 dan Realme 6 Pro terlihat dari saturasinya aja. Foto ketiga ini masih nyambung dari foto sebelumnya, ya jarak fokus dan exposure. Cuma gua kasih jarak fokus yang nggak terlalu jauh, jadi di sini kelihatan kalau hasil Lumia memang cenderung black crush lagi. Pada bagian shadow terlihat makin gelap, sementara Samsung A51 dan Realme sangat balance. Di sini gue melihat hasil Realme lebih detail daripada Samsung A51. Oke, berikutnya adalah zoom 3 kali. Oke, di sini perbedaan yang paling mencolok adalah soal warna. Hasil dari Lumia 1020 itu lebih saturate, sementara Samsung flat dan Realme 6 Pro menurut gue yang lebih balance. Untuk urusan detail gue melihat hanya Samsung A51 aja yang kurang detailnya. Lumia dan Realme sama bagusnya. Masih kondisi outdoor. Nah, kali ini gua ngetes soal rendering warna. Seperti yang kita tahu ya, bunga warna ungu ini agak susah untuk difoto. Nggak ada lawannya. Pada foto ini jelas hasil Lumia lebih akurat untuk rendering warna, yang bahkan sebelumnya sudah unggul atas P40 Pro. Oke, selanjutnya adalah kondisi backlight. Scene yang cukup menyulitkan untuk Lumia 1020. Ya, cukup mengejutkan untuk Realme 6 Pro dan Samsung A51 yang fitur AI-nya sudah dimatikan, ternyata masih bisa mendapatkan hasil yang cukup baik dalam kondisi backlight. Di sini jelas membuktikan kalau kemampuan software kamera smartphone terbaru itu sudah cukup oke. Dan jika dibandingkan antara hasil A51 dan Realme 6 Pro, gua lebih prefer hasil A51 yang menurut gua sangat balance antara highlight dan shadow-nya. Nah, sekarang kita masuk pada kondisi indoor. Foto indoor pertama ini dengan objek manusia dan kondisi proper light. Cahayanya cukup banyak masuk mengisi ruangan. Jadi pada ketiga foto ini terlihat kalau hasil Samsung A51 yang paling soft, detailnya loss. Jadi kita kesampingkan dulu dan kita fokus pada hasil Realme 6 Pro dan Lumia 1020. Cukup mengejutkan, Realme 6 Pro memiliki detail yang sepadan dengan Lumia. Perbedaan kelihatan pada white balance. Lumia ini terlalu menguning, sementara hasil dari Realme cenderung cool. Namun untuk skin tone, gue lebih prefer hasil dari Realme. Terlihat Lumia agak terlalu menguning pada bagian kening. Oke, selanjutnya adalah foto indoor dengan kondisi dim light. Lumia terlihat di sini cukup kesulitan karena kurangnya cahaya. White balance-nya error, hasilnya agak kuning kehijau-hijauan. Untuk hasil A51 terlihat agak cool dan ini nggak sesuai dengan yang mata gue lihat. Pada scene ini gue lebih memilih hasil Realme 6 Pro yang paling akurat. Berikutnya adalah scene indoor untuk melihat akurasi warna dan exposure. Kali ini di dalam ruangan studio dengan lampu yang berwarna ungu.
Dari ketiga foto ini, yang pertama gua notice adalah soal exposure dari cahaya lampu di depan ini. Hasil Realme lebih akurat untuk handle highlight supaya tidak overexposure. Dan yang kedua adalah soal warna. Di sini kelihatan kalau hasil Samsung A51 terlalu oversaturate. Bahkan pada bagian bayangan belakang Elica jadi agak terlihat rusak. Masuk pada extreme low light dengan jarak fokus yang dekat. Kali ini objeknya adalah mainan. Jadi ini benar-benar gelap banget, cahaya yang masuk dari jendela bisa gue bilang sangat sedikit. Di sini gue sengaja menggunakan mode night mode pada Realme 6 Pro dan A51. Sementara Lumia 1020 dengan mode auto karena tidak punya mode night mode. Kelihatan jelas di sini hasil Samsung A51 lumayan bagus. Hasil dari Realme 6 Pro yang paling terang. Dan cukup mengejutkan kalau hasil Lumia bisa terlihat objeknya. Dan fokusnya itu dapat. Itu karena tertolong dari fitur focus light. Jadi sebelum memotret itu ada lampu flash menyala untuk ngebantuin fokus. Tapi sebenarnya hasil dari Lumia ini nggak bisa diandelin untuk urusan low light. Ya pilihan gua antara Samsung A51 dan Realme 6 Pro. Oke, yang terakhir untuk membuktikan hasil low light, gua memutuskan untuk mengambil scene dengan fokus yang cukup jauh. Dari ketiga foto ini kita bisa melihat kalau Lumia kesulitan untuk menangkap fokus pada kondisi extreme low light. Jika pada scene sebelumnya jarak fokus dekat untuk menangkap objek itu bisa dibantu dengan focus light, untuk jarak sejauh ini yang nggak ada jalan lain selain menggunakan mode Pro. Itu cukup menyulitkan. Bahkan pada viewfindernya pun tidak terlihat apa-apa. Jadi pada scene ini Samsung A51 dan Realme 6 Pro sangat bisa diandalkan. Oke, jadi setelah gua lihat langsung ini foto-fotonya, perbandingannya, gua bisa simpulin kalau Lumia 1020 ini nggak superior yang gua kira. Sebelumnya kan bisa nandingin Lawan flagship ya? kayak P40 Pro. Nah sekarang kita baru tahu kalau kualitas foto si Lumia ini setelah dibandingin dengan kamera HP mid-range zaman sekarang itu cuma bagus kalau buat motret dengan kondisi cahaya yang memadai. Detailnya bagus, teksturnya bagus, warnanya bagus, sekali lagi kalau dengan cahaya memadai. Nah sementara si HP mid-range biar gimana pun juga mungkin kalau detail agak kalah sedikit ya, tapi nawarin teknologi yang lebih canggih, jadi lebih fleksibel buat dipakai motret di berbagai scene atau kondisi, ya nggak? Ya jadi gue mau nambahin aja Rom, kemarin itu ada yang ngomong kalau kamera HP zaman sekarang nggak mengalami peningkatan yang signifikan, seolah-olah seperti itu. Setelah melihat hasil si Lumia ini diadu dengan flagship Huawei P40 Pro. Oke. Jaraknya kan jauh Beda tuh, 7 7 tahun tuh ya. Mungkin karena mereka ngelihat perbedaan hasilnya ini tipis, nggak beda jauh, jadi seolah kayak nggak ada peningkatan. Sebenarnya nggak juga sih ya. Ya nggak juga sebenarnya. Jadi peningkatan itu kalau kita lihat memang sedikit. Cuman yang lebih banyak adalah peningkatan di software. Jadi kalau memang kita lihat sensor mid-range zaman sekarang itu nggak gede, lebih gede dari Lumia ini, tapi karena bantuan software, mereka jadi lebih banyak fitur gitu kan, kayak dynamic range-nya lebih luas, foto HDR, terus foto low light, dan tentu aja bisa foto astro gitu kan. Ya itu karena kemajuan software Om sebenarnya. Jadi terbukti dari hasil-hasil foto yang udah kita lihat barusan juga ya, lebih fleksibel buat potret di berbagai scene atau kondisi. Ya lebih dinamis. Ada lagi yang mau tambahin? Udah itu aja cukup. Oke, kalau begitu jadi selesai nih video tentang Lumia. Kita total udah bikin 3 video dan selesai sampai di sini. Karena sudah nggak ada lagi pembahasan ya, udah cukup. Gitu. Jadi ini bakal gua oprek nih Romo. Oke, siap. Dan segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari video yang awal, pertama, video kedua, dan juga video ketiga ini. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf kalau masih ada kekurangan di video kita sekarang. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.